Ada jiwa-jiwa yang berjalan melewati malam panjang tanpa lentera. Langkah mereka goyah dibalut luka yang tak terlihat, namun tetap melangkah. Dunia seolah menari di atas kejatuhan mereka. Bukan untuk menolong, tetapi untuk menertawakan. Ketika hati terjatuh dan langit tak lagi memberi isyarat, di sanalah seseorang diuji bukan hanya oleh rasa sakit, tetapi oleh kesendirian yang mengguncang dasar jiwa. Dan dari ruang hening itu, suara lirih dari langit berbisik, masih ada cahaya yang menanti, meski tertutup kabut pengkhianatan. Sebab penderitaan bukan kutukan, melainkan rahasia dari Tuhan yang hanya dibisikkan kepada jiwa-jiwa yang dipilihnya. Mereka yang tertunduk bukan karena lemah, tapi karena sedang ditanam dalam tanah yang dalam, agar kelak mekar lebih tinggi dari yang lain. Duka bukanlah akhir dari cerita, tetapi pintu menuju kesadaran akan kekuatan sejati. Dunia boleh menyorotkan sorot mata sinis, tetapi mata langit menyaksikan segalanya. Dan tak satu tetes air mata pun jatuh sia-sia. Mereka yang mencaci tak menyadari bahwa dalam diam ada kuasa yang sedang bangkit, bahwa senyap adalah medan latihan bagi keberanian yang agung. Ada kebijaksanaan yang tak lahir dari pujian, tapi dari rasa dikhianati. Ada keberanian yang tak tumbuh dari pelukan, tapi dari dijatuhkan. Dan mereka yang mengira bisa memadamkan cahaya, tak tahu bahwa nyala sejati justru muncul dari bara yang ditekan. Semakin ditekan, semakin menyala. Semakin dilukai, semakin bersinar. Pada akhirnya, bukan kesombongan yang akan berbicara, melainkan keagungan jiwa yang tetap setia dalam badai. Sebab waktu adalah cermin yang adil, dan mereka yang menabur luka akan menuai sunyi. Sementara mereka yang sabar dalam duka akan bangkit bukan dengan dendam, tapi dengan damai yang tak bisa diganggu oleh tangan manusia. Dan saat itulah langit akan berseru, yang ditekan kini ditinggikan, yang dibuang kini dimuliakan. Maka jiwa yang bertahan dalam keheningan akan berjalan bukan dengan amarah, tetapi dengan kemenangan yang suci. Sebelum melangkah lebih dalam ke pesan yang akan dibagikan, izinkan hati ini menunduk dalam syukur yang tulus. Terima kasih bagi setiap jiwa yang telah memilih untuk tetap hadir, yang telah berlangganan, mendukung, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Dukungan itu bukan sekadar angka, namun adalah cahaya yang menuntun langkah. Adalah doa yang tak terdengar, namun terasa hangat di dalam dada. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, keberadaanmu adalah pengingat bahwa masih ada ruang untuk kata-kata yang menyembuhkan, untuk suara yang menguatkan, dan untuk semangat yang menyala dari hati ke hati. Semoga setiap pesan yang tertanam di sini menjadi benih kebaikan yang bersemi dalam hidupmu. Terima kasih telah menjadi cahaya di perjalanan ini. Mereka ingin kau hancur, diam, tak terlihat. Ada kalanya semesta terasa sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena terlalu banyak suara yang tidak jujur. Mereka berbicara bukan untuk memahami, melainkan untuk mengendalikan. Dalam keheningan yang dipaksakan, jiwa-jiwa yang tulus seringkali dibungkam, dilupakan, atau bahkan dianggap tak layak bersinar. Bukan karena tak memiliki cahaya, tapi justru karena cahayanya menyilaukan mata yang belum siap menatap kebenaran. Ada kekuatan yang tak kasat mata, tersembunyi di balik tatapan yang penuh keraguan dan senyum yang palsu. Saat harapan dibenturkan pada tembok penolakan dan langkah dipatahkan oleh duri-duri cemburu, di sanalah banyak jiwa dipaksa memilih, menyerah, atau tetap berdiri dalam diam yang penuh makna. Mereka yang takut akan keberanian seringkali berharap agar cahaya itu padam, agar suara itu tak terdengar, agar wujud itu lenyap dari pandangan. Sebab kehadiran seorang yang kuat namun lembut, bijak namun tenang, menyingkap kelemahan yang mereka sembunyikan. Namun jiwa yang telah ditempa oleh luka tidak mudah dihancurkan. Ia mungkin pernah terguncang, tapi tidak tumbang. Ia mungkin pernah direndahkan, tapi tidak pernah kehilangan nilainya. Karena di balik diamnya ada samudra dalam yang menyimpan badai. Dan dalam kesunyian itu, bukan kehancuran yang terjadi, tetapi kelahiran kembali. Mereka tidak tahu bahwa ketika seorang jiwa dipaksa diam, ia justru belajar mendengar suara paling suci, suara jiwanya sendiri. Setiap penolakan menjadi batu loncatan,
Setiap pengkhianatan mengajarkan keteguhan, dan setiap cibiran hanya memperkuat fondasi yang tak terlihat. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari pujian, tapi dari kesunyian yang dijalani dengan tabah. Mereka berharap kehadiranmu pudar, namun justru dari ketiadaan itulah muncul wujud yang lebih utuh, lebih terang, dan tak tergoyahkan. Dalam dunia yang sering membungkam, menjadi yang tetap berdiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keteguhan hati. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengampunan yang lahir dari kesadaran. Sebab mereka yang telah melewati lembah terdalam dari luka, tahu bahwa cahaya sejati bersinar paling terang setelah gelap paling pekat. Dan kini, saat semua telah mencoba memadamkan nyala, muncullah nyala itu dari dalam. Lebih murni, lebih agung, lebih suci. Ia tidak membakar, ia menerangi. Ia tidak membalas, ia membebaskan. Dan mereka yang pernah berharap kehancuran itu datang, hanya bisa terpana melihat bagaimana keheningan yang mereka paksa justru melahirkan gema yang abadi. Biarlah dunia terus berbicara, namun biarkan hati tetap tenang seperti danau yang tak terusik angin. Sebab dari ketenangan itulah muncul kekuatan. Dari luka yang terdalam lahir belas kasih. Dan dari keterasingan yang panjang, lahirlah seorang yang tidak hanya bertahan, tapi berubah menjadi cahaya bagi dunia yang nyaris padam. Mereka terlena melihatmu jatuh. Dalam dunia yang gemerlap oleh ambisi dan bisik iri yang tak henti-henti, banyak mata yang bukan melihat untuk memahami, melainkan untuk menghakimi. Ada yang tak menunggu keberhasilan, tetapi kejatuhan, sebab dari celah luka orang lain, mereka merasa lebih tinggi. Dan ketika sosok yang bercahaya mulai goyah langkahnya, tampaklah sorak-sorai tanpa suara dari jiwa-jiwa yang menyimpan luka dalam bayang. Mereka tak tahu bahwa yang jatuh bukan selalu yang kalah. Kadang itu adalah cara langit mengajarkan kekuatan yang tak bisa dibentuk dalam kemenangan semata. Dalam keterpurukan, ada yang menari di atas luka yang belum kering. Ada tawa sinis yang terasa lebih dingin dari hujan malam tanpa bintang. Namun dalam sunyi yang paling sepi, jiwa mulai belajar berbicara kepada dirinya sendiri. Di sana, tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Hanya kesadaran akan kefanaan pujian dan keteguhan untuk tetap bernapas meski dunia mencoba menenggelamkan. Yang jatuh bukan berarti mati. Yang ditertawakan bukan berarti habis. Kadang justru dari dasar itulah langkah mulai mengakar. Seiring waktu berjalan, luka tak lagi menjadi beban. Ia berubah menjadi pintu. Pintu menuju pemahaman bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang memuji, tetapi seberapa teguh tetap melangkah saat tak ada satupun yang percaya. Yang jatuh bukan boneka yang patah. Ia adalah benih yang sedang dirundung tanah agar kelak tumbuh ke langit, membawa bunga yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka yang menertawakan hari ini akan berdiri terdiam esok hari, tak mengerti bagaimana sesuatu yang mereka remehkan tumbuh setinggi itu. Ada pelajaran dalam kejatuhan yang tak bisa diajarkan oleh buku, tak bisa diwariskan oleh nasihat. Hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mencicipi getirnya debu dan menelan perihnya diam. Jiwa yang pernah jatuh tahu bagaimana menatap bumi dengan rendah hati, namun menantang langit dengan keyakinan. Ia tak lagi membalas ejekan dengan amarah, tetapi dengan perjalanan yang perlahan, namun pasti membuktikan bahwa cahaya yang sejati tidak pernah padam hanya karena tertutup kabut sesaat. Mereka terlena melihat seseorang jatuh, sebab mereka lupa bahwa hidup bukan perlombaan untuk sempurna, tetapi proses untuk menjadi utuh. Dan yang terlena dalam ejekan, sesungguhnya tengah kehilangan arah dalam jiwanya sendiri. Sebab mereka yang benar-benar besar tidak akan menyambut kejatuhan dengan tepuk tangan. Mereka akan diam, berdoa, dan berharap yang jatuh bisa bangkit. Karena hanya jiwa yang belum sembuh, yang menari atas luka orang lain. Lambat laun, kehidupan akan berbicara dengan caranya sendiri. Mereka yang dahulu melihat kejatuhan sebagai tontonan, kini hanya bisa memandang dari jauh saat yang bangkit melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Keheningan akan menggantikan tawa mereka. Dan keajaiban yang lahir dari keteguhan akan menjadi saksi bahwa cahaya tidak pernah mati.
hanya menunggu saat yang tepat untuk menyala kembali dengan lebih terang. Dan di akhir segalanya, bukan siapa yang jatuh yang akan dikenang, tetapi siapa yang bangkit. Bukan sorakan yang akan tertinggal, tetapi perjalanan yang telah ditempuh dengan jiwa yang utuh. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan akhir cerita, tetapi keteguhan hati yang memutuskan bagaimana ia ditulis kembali. Kini mereka kosong tanpa energimu. Ada yang hilang dalam keheningan mereka kini. Dahulu suaramu menjadi irama dalam hidup mereka, tak disadari, namun selalu hadir, menghidupkan ruang-ruang yang hampa dengan cahaya yang lembut, namun tegas. Energi yang terpancar bukan berasal dari ambisi, melainkan dari hati yang tulus, dari niat yang suci, dari kebaikan yang tak pernah meminta tepuk tangan. Keberadaanmu, meski sunyi, telah menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang gelap. Dan kini ketika cahaya itu telah kau tarik kembali, gelap pun menyergap mereka tanpa ampun. Banyak yang baru menyadari nilai suatu kehadiran, justru ketika kepergian telah menjadi kenyataan. Mereka lupa bahwa energi batin yang murni bukan sesuatu yang bisa dimiliki, melainkan hanya bisa disyukuri. Kini, setelah kehilangan getaran suci itu, mereka berjalan dalam sunyi yang menyesakan. Bukan karena kehilangan suara, tapi karena hilangnya makna dalam setiap detaknya. Ketika hati yang tulus menjauh, yang tertinggal hanyalah bayangan dari apa yang pernah memberi kehidupan. Dulu, mereka menyerap terangmu seolah itu milik mereka. Tanpa pernah benar-benar bertanya, apakah sinar itu juga butuh dijaga? Apakah hati yang memberi juga butuh ruang untuk bernapas? Ketika cahaya itu diberikan terus-menerus tanpa henti, bahkan matahari pun bisa tenggelam dalam lelah. Kini mereka menggigil bukan oleh dinginnya malam, melainkan oleh kosongnya energi yang dulu mereka abaikan, namun diam-diam selalu menyelimuti. Namun kepergian bukan akhir, melainkan awal dari penyadaran. Ketika energi tak lagi tersedia, barulah kesadaran tumbuh dari keterpurukan. Hati yang dulu menolak, kini mulai mengingat. Jiwa yang dulu tak peduli, kini mulai menggali makna. Ada perjalanan batin yang dimulai dari kekosongan ini. Sebuah pertanyaan menggantung di langit jiwa mereka. Mengapa semua ini terasa hampa? Dan jawaban pun datang dari dalam, bahwa bukan dunia yang berubah, melainkan energi yang pernah mereka abaikan telah pulang ke sumbernya. Ketika energi yang tulus menjauh, ruang pun dipenuhi gema penyesalan. Tapi dari kehampaan itu, tumbuhlah pelajaran, bahwa cinta yang sejati tidak bisa diminta dengan paksa, dan cahaya yang murni tak bisa dikurung dalam kepentingan. Mereka mulai memahami bahwa setiap jiwa memiliki batas sabar, dan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya pergi dalam diam, membawa serta seluruh makna yang pernah diberikannya. Namun dari kekosongan ini pula lahir harapan, bahwa suatu hari mereka yang pernah mengabaikan akan tumbuh menjadi lebih sadar, bahwa kehilangan hari ini bisa menjadi alasan untuk menjadi lebih lembut esok hari. Jiwa-jiwa yang pernah terlena kini punya kesempatan untuk bertumbuh, karena kekosongan bukan hanya akhir dari sesuatu, tapi ruang kosong yang siap diisi ulang, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan bagi cahaya yang pernah memberi, jangan sesali kepergian, karena terkadang, untuk menyadarkan banyak jiwa, kepergian adalah bentuk tertinggi dari kasih. Energi itu akan kembali menyinari dunia, bukan dengan cara yang sama, tapi dengan hikmah yang jauh lebih dalam. Dan siapapun yang pernah merasakan kehilangan itu, akan tahu bahwa tak ada energi seindah energi dari jiwa yang tulus, yang hadir bukan untuk diakui, tapi untuk memberi. Merekalah yang sekarang bersimpuh dan Tuhan tidak tinggal diam. Ada saat dalam hidup ketika dunia seolah menuntut untuk dipahami dengan cara yang tak terduga. Waktu itu datang dengan langkah-langkah hening, membawa kesulitan yang tak terpermanai. Di tengah-tengah jeritan dan harapan yang terpendam, mereka yang dahulu berdiri tinggi dengan kesombongan kini merasa kehilangan pijakan. Begitu banyak janji yang telah terucap, begitu banyak keyakinan yang telah dipertaruhkan, namun apa yang dulu terasa begitu pasti, kini seakan menghilang dalam kekosongan. Inilah saatnya, saat mereka yang dahulu menentang, yang pernah dengan penuh kesombongan, menganggap tak ada yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri, kini harus bersimpuh dalam penyesalan yang mengalir deras. Namun, meskipun jiwa-jiwa itu kini terperangkap dalam kehancuran mereka sendiri,
perlu dipahami dengan hati yang lapang. Tuhan tidak tinggal diam. Sebagaimana lautan yang tenang di permukaan, namun bergelora di kedalamannya, begitu pula Dia yang tidak tampak, tetapi segala pergerakannya mengatur seluruh jagat raya ini. Saat mereka yang pernah menganggap dunia ini milik mereka, kini terjerat dalam penyesalan, tangan Tuhan tak pernah mundur. Dia yang penuh kasih dan keadilan, membiarkan setiap jiwa merasakan akibat dari pilihan mereka, namun juga memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Sebab setiap hati yang tertutup dalam kesedihan dan kehancuran adalah ladang subur bagi perubahan yang sejati. Ketika seseorang terjatuh, bukanlah kematian yang datang, melainkan kelahiran baru yang tersembunyi. Mereka yang kini terhenti di jalan yang penuh bebatuan itu, tanpa sadar tengah dipersiapkan untuk kembali bangkit, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahu tentang nilai setiap langkah yang mereka ambil. Ada kekuatan yang tidak terlihat di balik penyesalan mereka. Ada pelajaran yang tersembunyi dalam penderitaan mereka. Dan meskipun mereka terjatuh, Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Dia selalu ada di balik setiap cobaan, setiap rintangan yang datang, untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Ada kalanya, hidup membawa kita pada lembah yang dalam, tempat di mana langit seakan menghilang dan hanya ada kegelapan yang menghantui setiap langkah. Namun, saat-saat seperti itu bukanlah untuk mengubur semangat, melainkan untuk menumbuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna, tidak ada penderitaan yang hadir tanpa tujuan. Tuhan yang tak tampak namun selalu hadir, menggunakan setiap luka sebagai media untuk membentuk jiwa menjadi lebih teguh. Dalam diamnya, terdapat bisikan kasih yang lembut, menyentuh relung terdalam dari hati yang siap untuk menerima. Setiap tangan yang terulur kepadanya, meskipun rapuh, akan selalu diterima dengan kasih yang tak terhingga. Tuhan tahu bahwa di balik penyesalan ada potensi yang tak terungkapkan. Setiap jiwa yang pernah merasa terjatuh, yang merasa tak ada harapan lagi, akan menemukan kekuatan dalam waktu yang tepat. Kekuatan itu datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Dari keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa setiap kesalahan adalah jalan menuju pembelajaran, dan setiap kegagalan adalah langkah menuju kemenangan yang lebih besar. Ketika hati yang terluka dipulihkan, dia akan menjadi lebih terang, lebih bersinar, karena luka-luka itu, yang mungkin pernah terasa begitu dalam dan tak terobati, justru mengasah kekuatan batin yang tidak bisa dipahami oleh akal semata. Ada saatnya, mereka yang dahulu bersikap penuh kesombongan akan memahami bahwa dalam kesedihan mereka, Tuhan telah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan tidak membiarkan satu jiwa pun terbuang tanpa harapan. Dia yang Maha Pengasih, yang tak pernah berpaling, selalu menawarkan pengampunan dan kesempatan kedua. Dalam setiap langkah mereka yang penuh penyesalan, ada cahaya yang perlahan menyinari jalan yang tertutup gelap. Setiap jiwa yang bersimpuh dengan penuh penyesalan akan menemukan kembali cahaya yang ada dalam dirinya. Cahaya yang dulunya tersembunyi dalam kebodohan dan kebanggaan. Tuhan dalam kebesarannya tidak membutuhkan kita untuk sempurna, tetapi hanya untuk kembali padanya dengan hati yang tulus. Dan mereka yang kini bersimpuh, merasakan penyesalan yang dalam, akan mengerti bahwa dalam setiap rasa sakit, Tuhan sedang membimbing mereka untuk menemukan kedamaian yang sejati. Sebab tak ada satu langkah pun yang diambil tanpa makna, dan tak ada perjalanan batin yang sia-sia. Dengan setiap simpuh itu, mereka akan dibimbing menuju pencerahan, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti kasih, pengampunan, dan kebangkitan jiwa. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan seorang pun berjalan sendirian dalam kegelapan. Saat kau menangis di dalam senyap, surga mencatat segalanya. Ada tangis yang tidak meneteskan air mata, hanya diam yang menggigil di balik senyum yang dipaksakan. Dalam sepi malam, ketika dunia tidur dan langit gelap tanpa bintang, ada jiwa yang bersimpuh dalam keheningan, menyembunyikan luka yang tak sanggup dijelaskan. Air mata yang jatuh dalam hati adalah bahasa terdalam dari penderitaan, tak terlihat oleh manusia, namun menggema hingga ke pintu surga. Dan di sana, di ruang tak terjangkau mata fana, semua tercatat.
Tiada keluh yang sia-sia, tiada pedih yang luput dari perhatiannya. Beban hidup terkadang terasa terlalu besar untuk dipikul oleh sepasang bahu yang rapuh. Ketika kata-kata tak mampu lagi menjembatani rasa, ketika doa hanya bergema dalam dada yang tertutup rapat, di sanalah jiwa ditempa. Penderitaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan pintu menuju kekuatan yang tersembunyi. Setiap tangis yang ditahan adalah lentera kecil yang menyalakan kesabaran. Dan setiap kesunyian yang dijalani adalah taman rahasia, tempat roh belajar mencintai dirinya sendiri. Dunia sering mengira bahwa mereka yang diam adalah mereka yang lemah. Tapi justru dalam diam yang panjang itulah, suara jiwa paling nyaring terdengar. Saat tiada seorang pun peduli, saat bahu untuk bersandar tak kunjung datang, surga justru mendekat dalam kelembutan. Tuhan tidak pernah tuli terhadap Ishak yang dibisukan, atau buta terhadap air mata yang tak jatuh ke pipi. Dalam ruang-ruang tak terlihat itu, bersemayam rahmat yang sedang bekerja secara halus, membentuk jiwa menjadi lebih kuat dari baja. Sungguh, tidak ada yang benar-benar dilupakan oleh waktu. Segala luka yang tersembunyi, segala kesedihan yang dipeluk sendirian, semuanya terangkat menuju langit, sebagai saksi tentang keberanian yang tidak pernah dipamerkan. Dan saat waktunya tiba, penderitaan yang pernah tersembunyi akan menjadi mahkota yang dikenakan oleh mereka yang setia berdiri dalam badai. Sebab kesakitan yang diterima dengan ketulusan bukanlah hukuman, melainkan pengukuhan atas jiwa yang telah dipilih untuk tugas yang lebih mulia. Luka yang tidak terlihat seringkali lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Namun justru di sanalah cahaya sejati mulai menyala. Dari dasar jurang kesendirian, lahirlah keteguhan yang tak mudah digoyahkan. Jiwa yang pernah patah akan belajar cara terbang yang lebih tinggi, bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena tahu bagaimana caranya bangkit dari reruntuhan. Dan bangkit dalam keheningan adalah keajaiban yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah mencicipi pahitnya penantian. Jika dunia tak melihat tangismu, bukan berarti surga pun membisu. Justru dalam saat paling tersembunyi, tangannya sedang merangkul dengan cara yang tak terduga. Kesedihan tidaklah kekal, meski ia sering datang tanpa undangan. Seperti malam yang pasti digantikan fajar, demikian pula luka akan digantikan keindahan yang tak pernah diduga. Percayalah pada keheningan, sebab disitulah kasih ilahi sedang bekerja, membentuk kehidupan yang tidak hanya kuat, tapi juga indah dalam kebijaksanaannya. Dan pada akhirnya, jiwa yang menangis dalam senyap akan tersenyum dalam terang. Bukan karena penderitaan telah lenyap, tapi karena makna telah ditemukan. Tidak sia-sia segala peluh dan air mata yang tersembunyi. Surga mencatatnya sebagai doa. Sebuah puisi tanpa kata, sebuah kesaksian yang hanya bisa dibaca oleh Yang Maha Mendengar. Dalam kesendirian itu, ternyata jiwa tidak pernah benar-benar sendiri. Ia sedang digenggam, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan. Saat kau menangis di dalam senyap, surga mencatat segalanya. Ada tangis yang tidak meneteskan air mata, hanya diam yang menggigil di balik senyum yang dipaksakan. Dalam sepi malam, ketika dunia tidur dan langit gelap tanpa bintang, ada jiwa yang bersimpuh dalam keheningan, menyembunyikan luka yang tak sanggup dijelaskan. Air mata yang jatuh dalam hati adalah bahasa terdalam dari penderitaan, tak terlihat oleh manusia, namun menggema hingga ke pintu surga. Dan di sana, di ruang tak terjangkau mata fana, semua tercatat. Tiada keluh yang sia-sia, tiada pedih yang luput dari perhatiannya. Beban hidup terkadang terasa terlalu besar untuk dipikul oleh sepasang bahu yang rapuh. Ketika kata-kata tak mampu lagi menjembatani rasa, ketika doa hanya bergema dalam dada yang tertutup rapat, di sanalah jiwa ditempa. Penderitaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan pintu menuju kekuatan yang tersembunyi. Setiap tangis yang ditahan adalah lentera kecil yang menyalakan kesabaran. Dan setiap kesunyian yang dijalani adalah taman rahasia, tempat roh belajar mencintai dirinya sendiri. Dunia sering mengira bahwa
Mereka yang diam adalah mereka yang lemah. Tapi justru dalam diam yang panjang itulah suara jiwa paling nyaring terdengar. Saat tiada seorang pun peduli, saat bahu untuk bersandar tak kunjung datang, surga justru mendekat dalam kelembutan. Tuhan tidak pernah tuli terhadap Ishak yang dibisukan, atau buta terhadap air mata yang tak jatuh ke pipi. Dalam ruang-ruang tak terlihat itu, bersemayam rahmat yang sedang bekerja secara halus, membentuk jiwa menjadi lebih kuat dari baja. Sungguh, tidak ada yang benar-benar dilupakan oleh waktu. Segala luka yang tersembunyi, segala kesedihan yang dipeluk sendirian, semuanya terangkat menuju langit, sebagai saksi tentang keberanian yang tidak pernah dipamerkan. Dan saat waktunya tiba, penderitaan yang pernah tersembunyi akan menjadi mahkota yang dikenakan oleh mereka yang setia berdiri dalam badai. Sebab kesakitan yang diterima dengan ketulusan bukanlah hukuman, melainkan pengukuhan atas jiwa yang telah dipilih untuk tugas yang lebih mulia. Luka yang tidak terlihat seringkali lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Namun justru di sanalah cahaya sejati mulai menyala. Dari dasar jurang kesendirian, lahirlah keteguhan yang tak mudah digoyahkan. Jiwa yang pernah patah akan belajar cara terbang yang lebih tinggi, bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena tahu bagaimana caranya bangkit dari reruntuhan. Dan bangkit dalam keheningan adalah keajaiban yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah mencicipi pahitnya penantian. Jika dunia tak melihat tangismu, bukan berarti surga pun membisu. Justru dalam saat paling tersembunyi, tangannya sedang merangkul dengan cara yang tak terduga. Kesedihan tidaklah kekal, meski ia sering datang tanpa undangan. Seperti malam yang pasti digantikan fajar, demikian pula luka akan digantikan keindahan yang tak pernah diduga. Percayalah pada keheningan, sebab disitulah kasih ilahi sedang bekerja, membentuk kehidupan yang tidak hanya kuat, tapi juga indah dalam kebijaksanaannya. Dan pada akhirnya, jiwa yang menangis dalam senyap akan tersenyum dalam terang. Bukan karena penderitaan telah lenyap, tapi karena makna telah ditemukan. Tidak sia-sia segala peluh dan air mata yang tersembunyi. Surga mencatatnya sebagai doa. Sebuah puisi tanpa kata, sebuah kesaksian yang hanya bisa dibaca oleh Yang Maha Mendengar. Dalam kesendirian itu, ternyata jiwa tidak pernah benar-benar sendiri. Ia sedang digenggam, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan. Dengan tulus hati, ucapan terima kasih disampaikan kepada setiap jiwa yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan hingga akhir perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kata-kata yang terangkai, bukan sekadar informasi, tetapi harapan dan semangat yang mengalir dalam setiap detiknya. Dalam dunia yang seringkali terburu-buru, perhatian yang diberikan ini adalah hadiah yang tak ternilai. Terima kasih telah membuka hati untuk menerima setiap pesan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah mengizinkan kata-kata ini mengisi ruang batin yang mungkin telah lama kosong atau terlupakan. Bagi setiap mata yang melihat dan hati yang mendengarkan, semoga perjalanan ini memberikan kekuatan untuk melangkah lebih jauh, untuk memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan diri yang lebih utuh. Dalam setiap perjalanan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada kata yang terbuang. Semua yang terucap dan terdengar adalah bagian dari takdir yang mengarahkan langkah kita ke arah yang lebih terang. Dan kepada setiap jiwa yang menemani hingga akhir, semoga kedamaian menyertai setiap langkah yang diambil. Ucapan terima kasih ini bukan sekadar untuk penghargaan, tetapi untuk menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas perhatian yang diberikan. Dalam dunia yang penuh keraguan ini, kita semua adalah pelita yang saling menyalahkan, mengingatkan bahwa dalam kesendirian kita masih saling terhubung dalam cara yang tak tampak. Semoga kata-kata ini memberi kekuatan dan inspirasi untuk menghadapi setiap tantangan dengan hati yang lapang dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih telah menyaksikan, semoga perjalanan ini tidak hanya berakhir di sini, tetapi terus berlanjut dalam setiap langkah kehidupan. Karena pada akhirnya,
Kita semua adalah pencari kebenaran, dan setiap pencarian adalah perjalanan yang tidak pernah selesai.